Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan valuasi sekuritas. Perkenalkan, nama saya Andar Dipta Krisanto dengan NIM 11.190.643. Diawali dengan sejarah PT Bukit Asam Tbk. PT Medco Energi Internasional merupakan perusahaan energi terpadu yang didirikan pada tahun 1980 oleh Arifin Panigoro dengan kegiatan usaha yang terdiri dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kegiatan minyak dan gas, industri hilir, pembangkit tenaga listrik, dan jasa pengeboran. Saat ini Medco Energi memperkerjakan sekitar 3.000 karyawan di seluruh dunia yang mencakupi Asia Tenggara, Timur Tengah, sampai dengan Afrika Utara dan Amerika Serikat. Perseroan memulai usahanya melalui jasa pengeboran pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran swasta pertama di Indonesia. Kegiatan hulu minyak dan gas dimulai dengan mengambil kontrak eksplorasi dan produksi milik Tesoro di Kalimantan Timur, TAC dan PSG pada tahun 1992 dan akuisisi PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil Oil pada tahun 1995. Pemegang saham Medco Energi yang pertama yaitu PT Medco Daya Abadi Lestari dengan persentase 50,28. Yang kedua publik atau umum, masyarakat umum dengan persentase 26,60. Yang ketiga itu Diamond Bright Pte Ltd 21,49% saham. Yang keempat perseorangan dari Roberto Lorato 0,53. Yang kelima Ronaldo Gunawan 0,28. Yang keenam Amri Syahaan 0,23. Dan yang ketujuh Anthony Robert Matias 0,21. Yang ke-8 PT Medco Duta 0,95, 9 Hilmi Panigoro Gemilang 0,09, 10 Muhammad Lutfi 0,04, dan yang terakhir Yani Yuhani Panigoro 0,03. Total dari saham tersebut yaitu 100%. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lain konsiliasi pada tahun 31 Desember 2019. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Medco Energi Internasional Tbk. Bisa dilihat ini dari jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung, laba sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan, tertuang dengan tabel yang ada di video tersebut. Yang selanjutnya itu tinjauan makroekonomi, yaitu dana moneter internasional atau International Monetary Fund atau bisa disingkat IMF memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih meski pandemi virus corona COVID-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9% pada tahun 2021, naik dari awal tahun sebelumnya yang justru terkontraksi 3,1%. Walaupun demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada 2022. Hal ini yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang. Ekonomi negara maju diproyeksikan pulih dari minus 4,5% pada tahun 2020 menjadi 5,2% pada tahun 2021. Pertumbuhannya kemudian melambat menjadi 4,5% pada tahun depan atau 2022. Sementara ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh 6,4% pada tahun 2021, lebih baik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,1%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu melambat menjadi 5,1% pada tahun 2022. Kondisi perekonomian ini disebabkan terjadinya dan adanya ketidakpastian pandemi COVID-19 yang dapat diatasi dalam waktu dekat maupun sebaliknya. Berikut adalah tinjauan industri migas Indonesia. Dari yang saya tampilkan, saya menampilkan PT Medco Internasional Tbk ini bergerak di perusahaan migas. 2021 Kementerian ESDM menargetkan investasi sektor migas naik menjadi 18 miliar USD.
Tak hanya itu, produksi migas di dalam negeri pun kian menurun. Berdasarkan data SKK migas, produksi terangkut atau tergolong lifting minyak hingga 30 November 2020 mencapai 700.700 barel per harinya, turun 5,7% dibandingkan realisasi lifting minyak pada tahun 2019 yang rata-rata mencapai 700.463 bph atau barel. Begitupun dengan saluran gas hingga akhir November 2020 baru mencapai 5.455 juta kaki kubik per harinya, turun hingga 7,7% dibandingkan rata-rata 2009 yang sebesar. Dari apa yang saya tampilkan ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu apa yang terjadi di pasar global, terutama ekonomi global, sangat berpengaruh pada harga saham yang beredar setiap perusahaan yang ada di Indonesia, dan ISG juga sangat berpengaruh pada saham perusahaan. Jadi saat ini perusahaan yang bergerak di bidang migas mengalami lonjakan kenaikan harga saham karena naiknya harga minyak di global. PT Medco Energi Internasional pun diuntungkan dengan lonjakan minyak tersebut. Pada mulanya Medco mengalami kerugian di tahun 2020 tetapi kembali stabil di tahun 2021 bahkan mengalami kenaikan yang cukup besar. Saran dari saya bagi para investor yang membeli saham PT Medco Energi lebih baik mempertahankan saham yang sudah mereka beli karena kedepannya saham yang bergerak di bidang migas akan mengalami kenaikan yang cukup pesat karena tren naiknya harga minyak global. Sekian dari saya tentang perusahaan Medco Energi Internasional. Terima kasih.